Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patikasari. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Jadi, globalisasi ini adalah merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kebudayaan, transportasi, dan telekomunikasi dan sebagainya. Jadi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa globalisasi ini berawal di era modern. Namun ada juga yang percaya bahwa globalisasi telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan beberapa pakar juga berpendapat bahwa globalisasi telah muncul di zaman milenium ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu keberagaman ekonomi masyarakat. Keberagaman ekonomi masyarakat merupakan kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat tarif atau ekonomi. Jadi keberagaman ini bisa dilihat dari berbagai macam jenis pekerjaan yang ada di suatu wilayah. Selain itu juga ada yang mengartikan keberagaman ekonomi sebagai semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu wilayah yang akan memiliki keberagaman ekonomi yang berbeda-beda yang dikenali dari letak geografisnya, atau keberagaman ekonomi bisa dikenali dari kondisi wilayah yang tertinggal. Selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Ini adalah semboyan yang sangat dijunjungi oleh masyarakat Indonesia. Semboyan ini menunjukkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, ras, bahasa, dan agama, namun bangsa ini tetap memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan. Lantas, apa faktor yang penyebab dan keberagaman di Indonesia ini? Selanjutnya yaitu faktor penyebab keberagaman di Indonesia, yaitu yang pertama adalah letak strategis, kedua itu kondisi alam, ketiga bentuk kepulauan, keempat transportasi dan komunikasi, kelima ada sejarah, keenam sikap terhadap perubahan, ketujuh kondisi iklim, kedelapan keragaman ras, kesembilan agama, dan yang kesepuluh adalah pengaruh budaya asing. Yaitu selanjutnya keberagaman budaya di Indonesia, ada yang pertama pakaian adat, bahasa, rumah adat, alat musik tradisional, dan suku. Dampak globalisasi bagi pendidikan, yaitu adalah ada beberapa poin yang ditimbulkan dari adanya globalisasi di dunia pendidikan. Yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkannya kualitas pendidik. Yang keempat, meningkatkannya kualitas pendidikan. Yang kelima, pertukaran pelajar. Yang keenam, mendorong siswa untuk menciptakan karya-karya inovatif. Di sini ada beberapa contoh sikap positif dalam globalisasi. Yang pertama itu saling menghargai, menghormati, saling toleransi, saling membantu sesama, dan melengkapi, saling bekerja sama antara yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya itu cara menghargai dan memahami ekonomi globalisasi. Selanjutnya yaitu saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan, memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa memandang latar belakang ekonomi, memberikan saran positif agar dagangannya lebih menarik. Selanjutnya yaitu pentingnya sikap positif dalam keberagaman ekonomi di era globalisasi, yaitu menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi setiap individu yang berdampak pada kelangsungan kegiatan ekonomi secara nasional maupun tidak nasional.
Kesimpulannya, meningkatkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas adalah suatu keharusan di era globalisasi yang terus berkembang, dan individu harus bersedia untuk mengubah paradigma kerja mereka dan menerapkan pendekatan yang adaptif guna untuk memanfaatkan peluang yang terus berkembang dan mengatasi tantangan yang tidak terduga. Dengan demikian, mereka akan dapat tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus berubah dan berkembang.